Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Kitabul Abiyat halaman 14. Babun, ini adalah bab fi dhahabil ilm, tentang hilangnya ilmu. Ini saya ambil bab yang ada di hadis Sunan Ad-Darimi, babnya, dan di bawah bab ini ada beberapa hadis, dan ini adalah salah satu hadis, tepatnya hadis yang paling terakhir dari bab Dhahabil Ilm. Nomor hadis 257. Akhbarna Yazid ibnu Harun anba'ana Baqiyah haddatsani Safwan ibnu Rustum an Abdurrahman ibni Maisarah an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala tatawalan nasu fil bina'i fi zamani Umar radhiyallahu an. Manusia tinggi-tinggian bangunan di zamannya Umar radhiyallahu an. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya ma'syarul uraib, wahai golongan orang-orang Arab, al-ardo, pada bumi, innahu la islama illa bijamaah, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Maksudnya adalah tidak sempurna Islam apabila tidak ada persatuan, atau maksudnya negara yang berbentuk syariah. Contohnya, tidak bisa mengerjakan hukum-hukum had. Nah itu, kalau negara bukan negara Islam, maka tidak bisa menegakkan hukum-hukum syariah. Wala jama'ata illa bi'imarah, dan tidak sempurna sebuah jamaah atau persatuan apabila tidak ada pemimpin. Ya. Wala imarata illa bitta'ah, dan tidak sempurna sebuah imarah, kalau bahasa di luar sana emirat gitu ya, kepemimpinan, tanpa ketaatan, taat kepada pemimpinnya. Faman sawwadahu qaumuhu 'alal fikhi, maka barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena kefakihan, fakih terhadap agama, karena hayatan lahu walahum, maka kepemimpinan itu menjadi kehidupan bagi imam tersebut dan bagi mereka yang mengangkatnya menjadi pemimpin. Waman sawadahu qaumuhu ala ghairi fikhin, dan barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya bukan karena kefakihan, karena halakan lahu walahum, maka kepemimpinan itu akan menjadi kerusakan bagi dirinya maupun bagi mereka. Ya, secara nas, dalil menunjukkan ini adalah terjadi di zaman Umar ibn Khattab, ketika manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, maka Umar bin Khattab menegur supaya kembali ke bumi. Ya, al-ardo artinya jangan berlebihan dengan duniawi. Sesungguhnya Islam tidak akan sempurna apabila tidak dalam persatuan. Ya. Dan persatuan tidak akan sempurna tanpa ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan tidak akan sempurna tanpa ada ketaatan dari ro'yahnya. Ro'yah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia rakyat. Maka barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena dia faqih
artinya ahli ilmu, maka itu akan menjadi kehidupan, ya, artinya kebaikan bagi dirinya maupun orang yang dipimpinnya. Dan apabila dia dijadikan pemimpin bukan karena dia faqih, bukan karena dia mengerti ilmu, maka akan menjadi kerusakan atau kecelakaan baik bagi dirinya maupun bagi orang yang dipimpinnya. Secara nas hadis ini seperti ini. Ya, kita bahas pertama adalah tentunya ketika kita membahas hadis, kita harus membahas sanad dan matannya. Ya. Di dalam keterangan kitab yang ada dalam Sunan Ad-Darimi fi isnadihi illatan. Dalam isnad hadis ini ada dua illah. Dua illah ini artinya dua penyakit yang membuat hadis ini dikatakan dhaif, bahkan dhaifun jiddan. Sehingga menyampaikan hadis ini tidak boleh tanpa menjelaskan kedhaifannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Ya. Al-awwal jihalatu Safwan bin Rustun. Yang pertama, di lafaz hadis ini amba'ana Baqiyah haddatsani Safwan bin Rustum an Abdurrahman bin Maisarah. Nah, Safwan bin Rustum ini tidak dikenal sebagai perawi hadis, tidak dikenal sebagai ulama. Ya, kalau sudah ada kata jihalah, ini berarti majhul, sehingga hadis ini tidak bisa diterima. Nah, sehingga kalau dikatakan ini ucapan Umar, ini adalah hadis yang mauquf ya, bukan dari Nabi tapi dari Umar. Kalau dikatakan ini dari Umar, itu belum tentu ini dari Umar. Kenapa? Karena Safwan bin Rustum ini bukan perawi hadis, bukan ahli hadis, sehingga tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan apakah ini dari Umar atau bukan. Ya. Yang kedua, wasaniyah linkito. Dan yang kedua ini karena terputus. Abdurrahman bin Maisarah lam yudrik Tamim ad-Dari. Ya, seorang yang kedua, ilah kedua dari Safwan bin Rustum. Safwan bin Rustum mengambil hadis ini dari Abdurrahman bin Maisarah, Abdurrahman dari Tamim ad-Dari. Padahal di dalam kitab tentang perawi hadis, Abdurrahman bin Maisarah ini tidak pernah bertemu dengan Tamim ad-Dari. Berarti seharusnya di sini ada guru dari Abdurrahman bin Maisarah yang merupakan murid dari Tamim ad-Dari. Namun di sini hilang. Nah, ini namanya munqati atau terputus inqita ya. Dengan demikian, secara sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Karena Safwan ini tidak dikenal, Abdurrahman bin Maisarah tidak pernah belajar langsung kepada Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Dengan demikian, secara sanad hadis ini tidak boleh digunakan sebagai hujjah, dan apabila kemudian disampaikan, maka harus menyampaikan kedhaifannya. Ya. Berikutnya kita akan mengoreksi tentang isi, terutama yang pernah saya sampaikan. Pertama, saya dulu pernah menyampaikan biasanya ya, di hadis yang pernah saya sampaikan biasanya langsung Tamim ad-Dari di sini ya. Sehingga Safwan bin Rustum, kemudian Abdurrahman bin Maisarah, ini tidak dimunculkan di hadis yang pernah saya sampaikan. Sehingga hadis ini berarti tidak disampaikan dhaifnya. Ya, memang dipotong dari Tamim ad-Dari sini. Jadi ini tidak disampaikan, sehingga ini namanya menyembunyikan kebohongan hadis. Satu, yang pertama seperti itu. Yang kedua, biasanya setelah Tamim ad-Dari radhiyallahu an, langsung qala Umar bin Khattab. Jadi tatawalan nas fi bina'i fi zamani Umar radhiyallahu anhu faqala Umar.
ini biasanya dihilangkan. Ya, langsung faqala Umar innahu la islamah. Jadi ya ma'syarul uraib al ini hilang. Ya, dipotong. Jadi sanadnya dipotong. Kemudian ini juga dipotong matannya. Nah, lalu kemudian saya dulu menyampaikan innahu la islama illa bi jamaah wala jamaah illa bil bai'ah atau wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bil bai'ah wala bai'ah illa bi ta'ah. Nah, kalau kemudian ini disampaikan dengan redaksi illa bil bai'ah, berarti ini namanya adalah memalsukan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyampaikan dusta atas namaku Nabi, maka hendaklah dia bertempat di neraka. Ya. Jadi kalau di sini ditambah bil bai'ah di sini, kemudian kita nisbatkan kepada Nabi, ya, antara kemudian di situ dikatakan dari Sunan Ad-Darimi, saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya punya sanadnya Sunan Ad-Darimi dan punya sarahnya, kemudian punya kitabnya, tidak ada di situ kata-kata bil bai'ah. Dulu juga ada orang yang pernah menyampaikan bil bai'ah, kemudian saya tegur dan saya tunjukkan kitabnya, beliau juga tidak bisa komentar begitu ya. Jadi tidak ada kata lafaz bil bai'ah. Kemudian kata la islama ini bermakna la yatimmu islamu. Artinya tidak sempurna keislaman seseorang. Nah, saya dulu menyampaikan la islama tidak Islam. Berarti orang yang tidak jamaah itu tidak Islam. Ya, sehingga mereka dihukumi kafir. Nah, hal-hal seperti ini pernah saya sampaikan dulunya, tentunya karena ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan. Jadi makna la islama di sini bukan berarti tidak sah Islamnya seseorang sehingga orang itu tidak lagi Islam dan dikatakan kafir. Tapi la islama di sini maksudnya tidak sempurna agama Islam kalau di situ tidak ada persatuan. Artinya seluruh umat Islam bersatu. Ya, seluruh umat Islam bersatu seperti zamannya Umar, karena yang mengucapkannya adalah Umar. Kemudian tidak sempurna sebuah persatuan kalau tidak ada imarah di situ, tidak ada pemerintahan. Ya, jadi kesalahan dalam memahami dalil yang pernah saya sampaikan di sini, tentunya satu memalsukan dengan menambahkan kata bil bai'ah, wala imarata illa bil bai'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan memaknai atau memahami makna dari la islama menjadi tidak sah Islamnya seseorang. Kalau di sini tidak membahas keislaman seseorang, tapi di sini membahas Islam itu sendiri. Agama Islam itu sendiri tidak sempurna tanpa persatuan umatnya. Ya, itu yang kedua, kekeliruannya. Yang ketiga di sini sesuai dengan babnya, bab di sini adalah tentang zahabil ilm. Maka di sini sebenarnya yang dijadikan bab, seorang imam hadis menyusun bab kemudian di bawahnya hadis, itu sebenarnya hadisnya dihubungkan dengan babnya. Nah, di sini sebenarnya fokus utama pada hadis ini adalah pada kalimat terakhir. Barang siapa yang dijadikan pemimpin tanpa kefakihan, ya, fakih itu tingkatan yang lebih atas daripada ilmu. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Nah, jadi orang fakih pasti karena ahli ilmu, ahli fikih pasti karena ahli ilmu. Ya. Tapi kalau orang yang berilmu belum tentu dia paham dengan ilmunya, belum tentu. Jadi fakih ini tingkatan kedua. Maka di sini dikatakan barang siapa yang dijadikan kepemimpin bukan karena kefakihan, tentunya juga ilmu,
sesuai dengan dalilnya dhahabil ilm, maka kepemimpinannya itu akan menjadi hayatan lahu walahum. Jadi kebaikan, jadi kehidupan bagi dia dan orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, waman sawwadahu qaumuhu ala ghairi fikhin. Siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya bukan karena kefakihan dan bukan ahli ilmu pastinya. Karena halakan lahu walahum. Maka itu kepemimpinannya akan menjadi kerusakan bagi dirinya dan bagi mereka yang dipimpin. Ya. Dalam hadis yang lain, dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Ya, inilah sebenarnya yang dijadikan bab tentang dhahabil ilm dalam Sunan Ad-Darimi. Ya, saya belum menjumpai hadis ini di dalam Kutubut Tis'ah selain di sini. Sehingga berdalil menggunakan ini, mengatakan bahwa tidak Islam seseorang dan sebagainya, itu seakan-akan hadis doif mauquf ini menggugurkan hadis yang ada di halaman-halaman sebelumnya. Yang jelas hadis itu adalah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau melihat langsung percakapan antara Jibril dengan Nabi yang menanyakan apa itu Islam. Islam itu adalah apabila engkau mengerjakan rukun-rukun Islam. Nah, kemudian itu adalah hadis yang sahih, mutawatir, ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Seakan-akan ini dimansuh. Nah, seakan-akan hadis tersebut dimansuh dengan kata-kata la islama illa bijamaah ini. Padahal hadis yang di depan tadi itu adalah hadis yang sahih dan hadis yang marfu ila Rasulillah. Sedangkan hadis ini adalah hadis mauquf dhaif. Mauquf sampai pada sahabat Umar dhaif. Karena ada dua ilah yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga hadis ini tidak bisa memansuh, menggugurkan atau merubah penjelasan tentang orang Islam. Bahwa orang Islam itu adalah orang yang menetapi rukun-rukun Islam. Tidak bisa merubah. Kalau seandainya hadis ini sahih, itu saja tidak mampu memansuh yang di depan. Karena ini depan hadis marfu, ini hadis mauquf. Atau yang di depan itu adalah hadis sahih, ini hadis dhaif. Jadi kalau secara hadis marfu dengan mauquf, marfu lebih tinggi. Sahih dengan dhaif, sahih lebih tinggi. Nah, apalagi yang ketiga dengan penjelasan yang keliru dengan teks yang dipotong baik sanad maupun matannya, kemudian penjelasan yang tidak sesuai bahkan ditambahi dengan hal yang di situ bisa menjadi hadis ini bukan dhaifun jiddan. Justru kalau ditambahi kata-kata la islama illa bi jama'a wa la jama'a illa bi imara wa la imara illa bil bai'ah, maka itu bukan menjadi hadis yang dhaif. Itu menjadi hadis maudhu, hadis palsu. Menyampaikan hadis dhaif saja harus dijelaskan kedhaifannya. Apalagi menyampaikan hadis palsu, itu dosanya sangat besar. Inilah bentuk konfirmasi yang ingin saya sampaikan bahwa dulu saya pernah menyampaikan bahwa orang-orang Islam di luar golongan saya itu tidak sah Islamnya. Karena hadisnya jelas bahwa la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Artinya kalau seseorang tidak ikut golongan saya, tidak ikut jamaah saya, maka dia bukan orang Islam. Wala jamaah illa bi imarah, dan tidak sah jamaah itu tanpa adanya keamiran. Maka kita harus mengangkat seorang keamiran. Wala imarah illa bil bai'ah. Dulu saya menyampaikan seperti itu. Dan tidak ada imarah tanpa bai'at. Artinya orang kalau belum bai'at kepada amir saya, maka
Kalau belum baiat, dia bukanlah jamaah dan bukanlah Islam. Ya. Wala bai'ata illa bita'ah. Dan tidak ada baiat kecuali dengan taat. Artinya kalau seseorang itu melanggar perintah dari pemimpin jamaah saya, maka dia bukanlah jamaah karena dia tidak taat. Sehingga satu saja aturan yang disampaikan kemudian dilanggar, maka dia sudah sah, sudah resmi dia bukan orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tidak ada niat lain selain sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah konfirmasi, hanya menyampaikan bahwa saya pernah menyampaikan hal yang keliru, dan hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan tidak keliru, sesuai dengan ilmu mangkul, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pernah mendengar saya dengan mengucapkan hadis yang keliru tadi ini, saya sudah meralat. Ya, sebagaimana firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan apa yang diterangkan Allah dalam kitab, ya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang dilaknat Allah dan orang-orang yang melaknat. Artinya Allah, para malaikatnya dan orang-orang iman akan melaknati orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada dalam kitab. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat, ya, wa aslahu dan berbuat baik, artinya berhenti dari itu, wa bayyanu dan menjelaskan. Ya, jadi saya tugasnya di sini adalah menjelaskan bahwa apa yang pernah saya sampaikan dulu adalah sebuah kekeliruan menurut ilmu al-hadis. Ya, sehingga apabila nanti di hadapan Allah saya punya hujah ketika dikatakan ada orang yang ikut penjelasanmu yang keliru ketika kau berdusta atas nama Rasulullah, maka saya bisa menjawab, alhamdulillah sudah saya klarifikasi, sudah saya jelaskan ulang. Adapun orang tersebut tetap memahami yang lama, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Jadi kalau saya pernah menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang keliru, maka saya mohon maaf, dan inilah penjelasan yang lurus, yang benar, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan dhaifnya bahkan bisa dikategorikan jiddan secara sanad, kemudian matannya juga dipotong, serta kalau ditambahi illa bil bai'ah, itu bukan lagi hadis dhaif tapi menjadi hadis maudhu. Dan apabila dipahami dengan kaidah bahasa Arab, la islama bermakna la yatimu islamu, bukan bermakna tidak sah Islamnya sehingga orang itu tidak dikatakan Islam. Nah, dan selanjutnya yang paling utama bahwa hadis ini membahas tentang hilangnya ilmu. Ketika seseorang dijadikan sebagai pemimpin padahal dia tidak berilmu, maka akan jadi kerusakan. Yaitu adalah inti dari hadis ini. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.